Kalian pernah nggak sih suka sama cewek, tapi cewek itu kelihatan nggak suka dan tampangnya serem banget. Tapi ternyata cewek yang kelihatan nggak suka itu hanyalah seorang pemalu dan dia suka banget sama kamu. Nah itulah kehidupan MC-nya yang dari kecil suka banget sama satu cewek, tapi malah dikacangin dan kelihatan galak banget. Tapi MC-nya salah paham, ternyata sifat ceweknya tidak seperti itu. Untuk judul mangganya sendiri yaitu Momose Akira. Sebelum aku ceritain, pastinya video ini mengandung spoiler. Jadi yang gak suka spoiler skip aja videonya, oke? Awal ceritanya kita dilihatin seorang MC yang bernama Hajime Kugayama yang baru saja masuk di sekolah SMA. Tapi kali ini berbeda karena pujaan hatinya akhirnya muncul lagi di hadapannya. Dia bernama Akira Momose. Karena sebelumnya dia hanya terlibat dengan Akira di SD doang. Itu pun Akira pindah pas kelas 4. Apalagi MC-nya dikacangin terus gak ada respon. Tapi Hajime tidak menyangka kalau dia bakal ketemu lagi, bahkan jadi teman sekelas coy. Jadi dia senang banget karena dengan ini masa mudanya dipenuhi yang manis-manis. Dan sekarang dia akan memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan perasaannya lagi. Tapi pas dia pergi keluar, ada Akira yang mukanya dingin banget, pengen nanya sesuatu sama Hajime ini, yaitu apa makanan favoritmu. Tentu saja Hajime kaget karena Akira dekat banget kayak orang serius gitu. Apalagi Akira pertama kali bicara sama Hajime. Jadi Hajime harus mengatakan hal yang bagus dan dia jawabnya makanan Italia yang bernama bakna cauna. Akira yang mendengar jawaban itu malah dekat banget. Bahkan Hajime sampai tertidur di tanah dan Akira pastiin serius tuh makanan kesukaanmu. Karena Hajime salting, dia terpaksa jujur makanan kesukaannya adalah omurice dan ebi tempura. Nah karena Hajime jujur, Akira merasa lega dan mengatakan itulah salah satu hal yang kusuka padamu. Kamu tak berubah sejak dulu. Dan setelah dia tahu makanan kesukaan Hajime, Akira pergi dari situ untuk menemui teman-temannya lagi. Nah ternyata Akira yang kelihatan dingin banget, sebenarnya dia itu hanyalah seorang pemalu. Nah saking malunya dia sampai kikuk yang ngebuat Akira kelihatan serem banget. Nah karena Akira berhasil jalanin rencananya, teman-temannya senang banget karena Akira ada kemajuan. Soalnya tiap hari Akira itu membuat suatu rencana bagaimana dia bisa dekat sama Hajime dan dia berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan hatinya. Tapi sedangkan di sisi lain Hajime malah salah paham, ngiranya Akira ini benci sama dia. Ya wajar sih karena ekspresinya Akira dingin banget. Nah itulah ceritanya, ini adalah tentang kehidupan Akira yang setiap hari membuat suatu rencana. Dan sedangkan MC-nya malah salah paham dan gak peka sama sekali. Keesokan harinya, setelah kejadian kemarin, Hajime merasa ditolak sama cinta pertamanya, yaitu si Akira. Tapi pas dia mikir kayak gitu, tiba-tiba Akira datang ke mejanya dan menyuruh Hajime datang ke ruang peralatan pas istirahat. Tentu saja Hajime kaget dan merasa kebingungan apa yang dibicarakan sama Akira ini. Nah ternyata rencana Akira hari ini adalah buat Hajime dangdikduk dengan sentuhan langsung. Dengan cara yaitu tutup mulutnya dan katakan tembak siapa. Lalu yang kedua, bisik ke telinganya dan tanyakan hewan kesukaannya. Tapi pas Hajime masuk ke ruangan itu, tiba-tiba Akira datang dengan muka yang seram banget. Dan dia pun menutup mulutnya Hajime dengan keras. Ya, saking gugupnya, rencana dia benar-benar kacau. Karena yang Akira lakukan itu berbeda jauh sama yang dia harapkan. Nah karena sudah menutup mulutnya, Akira akan menanyakan tebak siapa. Tapi malah nanya kamu siapa, dan nanyanya malah berhadapan gitu. Dan walaupun paniknya udah di ujung tanduk, dia tetap jalanin langkah yang kedua, yaitu bisik ke telinganya dan tanyakan hewan kesukaannya. Tapi dia malah bilang aku itu kucing. Harusnya dia nanya aku suka kucing dan apa hewan kesukaanmu. Kali itu Akira benar-benar gagal sampai ngebuat mukanya jadi merah. Nah Hajime yang melihat mukanya merah ngiranya Akira ini lagi sakit, dan secara nggak sadar dia memegang pundaknya Akira. Karena itu Hajime benar-benar minta maaf dan Akira yang dipegang pundaknya merasa seperti ketakutan. Lalu dia pun pergi dari situ. Hajime yang melihat itu merasa bersalah banget karena sudah ngebuat Akira ketakutan. Tapi sebenarnya Akira ini malu banget karena Hajime memegang pundaknya dia. Di sini malah Akira yang dagdikduk cuy. Dan sedangkan Hajime malah meratapi nasib dan curhat sama temannya itu. Apakah Akira masih menyukainya? Dan keesokan harinya lagi, pas Hajime berangkat sekolah, dia melihat kakek-kakek yang sedang berbaring di tanah. Nah dia ngiranya kakek ini meninggal, padahal belum mati. Dan ternyata tahun ini sudah keempat kalinya Hajime bilang kakek ini sudah mati. Singkat cerita, Hajime sudah sampai ke sekolah. Dan setelah kejadian itu, dia berpikir kenapa aku punya kebiasaan, yaitu bertindak sebelum memikirkannya. Temannya yang dengar Hajime bilang kayak gitu, merasa kalau Hajime dari dulu emang kayak gitu, apalagi ada julukannya.
Bahkan karena Hajime punya sifat seperti itu, dia nge-ulti kalau Akira sepertinya nggak suka sama sifatnya. Maka dari itu sampai sekarang dia nggak bakal bisa pacaran sama Akira ini. Tapi Hajime positif aja setelah dia diulti sama temannya sendiri. Dia tetap merasa pede kalau dia bakal dekat sama Akira, walaupun dari dulu dia dicuekin. Nah pas pulang sekolah, tiba-tiba ada Akira yang datangin Hajime sambil tunjukin majalah tentang pernikahan. Tentu saja Hajime bingung lagi, bahkan kayak ngancam suruh baca huruf di sampul majalah itu, yang kalau dibaca penyebutannya adalah Akira. Tapi Hajime nggak peka, bahkan dia panik. Akira ini malah semakin dekat dan juga kelihatan marah. Nah rencana Akira ini buat Hajime manggil namanya dengan rencana ngasih majalah itu sambil tersenyum. Tapi rencana dia gagal lagi, bukannya senyum malah kelihatan marah. Dan karena Akira ini kelihatan seperti pengen bicara sama Hajime, Hajime merasa ini adalah kesempatannya untuk berbicara sama Akira ini. Jadi supaya percakapannya tidak putus, Hajime menjawabnya, apakah kamu tahu kalau awalnya gaun pernikahan itu awalnya warna hitam? Nah karena jawabannya nggak nyambung dan Hajime nggak peka sama sekali, suasananya jadi hening dan Akira jadi mematung. Hajime yang seperti dicuekin lagi, dia merasa ini seperti dulu, yang dimana dia waktu SD pengen banget bicara sama Akira ini, tapi malah dicuekin terus. Tapi apapun yang terjadi, dia gak mau ingat sama masa lalunya dan dia pengen berusaha lagi. Jadi Hajime ngomong sekali lagi, ya tuh aku senang kita berada di sekolah yang sama, karena dulu kita di kelas yang berbeda pas SD dan cuman ketemu pas pulang bareng. Tapi Akira jawab yang sebenarnya kalau dulu mereka SD-nya berbeda, bukan satu sekolah. Dan juga ternyata mereka berdua awal ketemunya pas Akira pulang ke rumah neneknya doang, bukan di sekolah. Dan saat itu Hajime berusaha berbicara sama Akira ini. Jadi selama ini Hajime mikirnya dulu satu sekolah yang sama, padahal enggak. Nah pas mereka berdua sama-sama panik, tiba-tiba ada anak babi yang muncul di semak-semak. Tapi Hajime langsung kabur dari situ dan memegang tangannya Akira. Karena kalau ada anak babi yang muncul pasti ada induknya. Dan setelah menjauh dari anak babi itu, Hajime sadar kalau dia memegang Akira lagi kedua kalinya dan dia minta maaf banget. Tapi kali ini responnya Akira berbeda. Dia malah merasa nggak suka sama dirinya. Karena dulu pas Hajime ngajakin bicara duluan, dia malah diam dan cuekin Hajime ini sampai hari berganti-ganti. Bahkan di sekolah dia nggak pernah ngomong. Maka dari itu dia nggak suka dirinya yang seperti ini. Padahal sebenarnya dia pengen banget bicara normal sama Hajime. Dan setelah dia mikir kayak gitu, tiba-tiba Akira pergi dari Hajime. Mungkin merasa lebih baik seperti ini aja. Apalagi Hajime tidak pernah berubah, jadi serasa seperti dulu. Nah karena Akira kabur, Hajime pun mengejar dia, walaupun larinya cepat banget. Ceritanya pun berakhir di sini, dengan kita dilihatin kamarnya Akira yang penuh fotonya Hajime. Dan harapan dia yaitu berkencan dan menikah sama Hajime. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.